Pernah sih gua apa namanya ngeboncengin mantan sih. Mantan. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gua Andi Wibowo di channel ini. Kali ini gua akan buat video yang seperti sebelumnya, yaitu ngesans bareng sama teman-teman gua yang mempunyai kendaraan-kendaraan yang menurut gua itu jarang gitu. Kalau kemarin kan sama Langga gitu kan punya Supra, tapi Supranya itu yang bener-bener terawat. Terus temen gue yang punya Vespa Sprint, terus Vespa PTS gitu kan. Nah kali ini adalah temen kuliah gua yang sebenarnya udah lama banget gak ketemu, tapi sebenarnya dia tuh udah pemakai motor ini tuh dari zaman kuliah, bahkan dari sebelum kuliah kayaknya. Oke, sebelum kita lanjut ke perbincangan selanjutnya gitu, lebih baik kita ketemu aja sama orangnya. Oke, sebenarnya gue tuh udah di rumah temen gue dan ini motornya. Tadi gue ke Depok itu, ya tadi kan gue bikin vlog ya perjalanan, bikin jalan-jalan sore pakai Sprint. Nah, kali ini gue mau ketemu sama motor ini. Sebenarnya gue udah lama banget ngeliat motor ini dari zaman gue kuliah. Yang punya itu dia nih. Bapak gue yang punya. Gue pakai doang. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah. Andi, apa kabar Andi? Luar biasa. Mukanya makin gemuk ini. Iya, makin gemuk kan. Lu tahu ya gue prosesnya gimana ya dulu, kurus banget ya. Sempet tahu. Jadi kali ini gue mau buat video yang kalau lu pernah lihat video-video gue sebelumnya, nggak review sih, tapi cuma gue nanya experience aja gitu, nanya pengalaman lu selama lu pakai Vespa ini gitu. Oke. Gitu. Boleh ditanya? Silakan. Asik. Udah sering-sering amat sih gua, ya udahlah. Iyalah kan jarang-jarang ketemu ya kan? Iya, sekali Iya. ketemu di video ya. Oke. Nah, ini Vespa apa Dir yang lu punya? Vespa PS. PS 150. Tahun 85. Oh, ini Vespa tahun 85 ya. Ini Vespa kan yang makanya tadi kata lu sama bokap lu ya? Iya. Nah, ini tangan keberapa nih? Tangan ketiga. Tangan ketiga. Itu yang punya awalnya punya orang Cina. Agus tapi namanya. Terus dibeli incang gua nih, incang gua yang kedua tuh. Oh. Nah, pas udah nikah sama gua sekitar tahun 93, bapak gua bayarin dong incang gua. Tahun 90-an tuh. 93 ya, 90-an. Terus baru udah ke bapak gua tangan ketiga jadinya kayak gitu. Berarti ini Vespa itu historikalnya banyak banget ya? Kalau baik buat bapak gue sih banyak Pasti. ya, kalau gue kan cuma beberapa tahun. Iya sih. Dari SMP Ya tapi kan lu dapet lah sejarah-sejarah cerita-ceritanya sedikit-sedikit ya kan? sedikit mah ada lah. Dari zaman sama nyokap lu nih kan? Udah punya anak ya? Kalau 9 udah bapak gua. Gila, dari tahun 90-an. Gue sih nggak masalah jenis Vespanya itu apa, tapi kenapa itu masih dipertahankan? Pasti kan ada historical yang benar-benar nggak bisa ditinggalkan gitu ya kan? Ya. Nah, pertanyaan gue, Apa? Ini- yang susah. enggak dong, santai-santai aja kita Pak. Cari ini anjir. Pertanyaan gue, ini lu pakai Vespa ini dari kapan? Kalau gua Kalau lu nya? kendaraan ini, gua belajar tuh SMP. Dari SMP. Ya, nggak diajarin, gua belajar sendiri. Oh, berarti jatuh-jatuh dong? Karena feeling. Yang penting udah bisa, tangan kiri kita udah bisa geraknya. Tapi pernah jatuh nggak? Alhamdulillah sih belum pernah. Belum pernah ya. Paling nabrak pagar doang, remnya belum. Banyak doang dikit. Itu doang paling gua. Iya, ini Vespa ini nih PS 150. Ini sebenarnya sih palanya tuh kotak ya, Kotak yang gue ya. tahu ya. Karena Ini udah kemarin kan di repaint. Mm. Jadi tuh ini kalau menurut gua warna ketiga yang sempat pernah gua lihat. Jadi sebelumnya ada warna merah semua. Oh. Terus yang kedua merah kuning ya. Pas kuliah lu ngeliat warna apa? Iya, kuning. Merah Ada kuning kan ada ya? kuning-kuningnya Iya, gitu, yang ha. Gua parkir di tempat dosen. Oh iya. Terus baru dicat lagi warna oranye. Gue pengennya tuh warna oranye susu, cuman pas gue lihat kok kayak ada jack. Ya udahlah,
berhubung gua The Jack banget sih udah Anjay. pas jadinya. Walaupun lu bocah Depok tapi The Jack banget ya. Iya, anak Jakarta banget sih ini. Gila, emang sih dia orang Betawi sih. Tulen. Iya. Ini kan historikalnya banyak dari bokap lu lah ya. Dari selama lu make dari dulu sampai sekarang, dari yang pertama lu pakai sampai sekarang, ada nggak historikalnya dari motor ini nih? Dari ceritanya gitulah yang nggak bisa lu lupain sama motor ini. Pernah sih gua apa namanya ngeboncengin mantan sih. Mantan. Iya jadi kayak dia nggak malu gitu naik Vespa, jadi kayak itu kenangan aja. Kan biasanya kan perempuan nih biasanya nih ya kayak naik Vespa enggak jadul jelek biasanya kan gitu ya. Iya. Terus dia mau aja sih boncengin, ya udah. Oke, mau gitu udah. Itu pas kapan tuh? SMA? SMA. Wih, gila. Iya, SMA. Terus historinya apa lagi ya? Paling gitu doang. Masih gua kecil, gua pernah tuh dikejar-kejar polisi. Pakai Vespa, lu pakai Vespa ini? Iya, gua masih kecil. Gara-gara nggak pakai helm kalau nggak salah. Oh, tapi lu sama bokap lu? Iya, terus lolos. Ya udah. Polisinya lupa kali gua sama gua. Oke. Nah, ini Vespa ini kalau yang dari data yang gue baca, Vespa ini di tahun itu, di tahun yang pas tenar-tenarnya dia adalah Vespa penarik perhatian kepada kaum hawa gitu. Sekarang juga ya. Tergantung siapa yang bawa. Iya benar. Ini tuh Vespa kayak ibarat ini kan PS ya. PS tahun 85. Tapi itu ibarat kayak Vespa modern zaman sekarang gitu kan. Kalau di zaman sekarang tuh ada lagunya yang I want to be the fuckboy gitu. I want to be a fuckboy. I want to be a fuckboy. Anjir, berarti zaman dulu gitu ya? Ya nggak tahu. Tapi kalau menurut data yang gue baca, ini adalah Vespa yang sering dipakai anak muda sih. Pada zamannya. Iya pada zamannya. Dan ini lu anak muda punya motor ini gitu, cewek-cewek pasti ya mendekat lah gitu. Ceritanya kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak yang Vespa Matic sekarang kali ya. Ya kurang lebih kayak Vespa Matic sekarang. Tapi ini Vespa yang lu tahu udah lu apain aja selain repaint 3 kali? Ini kayak ganti kepala. Ganti kepala ya. Ini kepala. Terus tadinya mah nggak pakai spion nih. Oh dibikin ini ya? Iya dibikin spion. Dibikin bracket ini spionnya. Iseng juga kali kan motor. Coba aja lu naik ini nggak ada spion. Iya sih. Bukan motor gua sih, maksudnya motor ini nih nggak ada spionnya gitu. Ngeri aja gitu kan buat lihat belakang juga kan. Iya. Terus apa lagi ya? Oh tadinya nih saya mati. Hidupin lagi. Oh. Ya, terus apa lagi? Joknya ya. Jok nih tadi kan kalau Orion ini kan kayak yang gue denger ceritanya ada 2 nih. Jok kata lo jok syar'i ya? Jok syar'i. Bisa jadi. Ini kalau udah nikah disatuin ya? Iya disatuin. Terus diganti. Kalau bapak gue biasanya tuh pakai joknya yang jok kayak sayap kelelawar. Oh gitu. Iya. Terus diganti kotak, ngeper. Diganti yang rata gitu ya? Iya kayak gitu sama kan. Terus itu doang yang gue tahu paling. Ini belum pernah diganti ya kaki-kakinya ya? Kayaknya sih belum, masih Orion. Masih Orion. Orang masih kecil sih. Iya ini 8, ring 8. Ring 8 ya? Iya. Oke, terus ini motor masih sering lu pakai? Masih sih ganti-gantian. Padahal lu udah punya Vario tuh. Ya ini kan kalau yang buat jauh-jauh nih, pakai nyantai-nyantai aja nih. Oh ini buat kayak JJS kayak gitu ya? Kayak gua tadi nih, gua pakai ginian. Iya lagi iseng kan pengen pakai kita pakai. Iya boleh. Emang sih sensasinya tuh beda. Nah kalau ini ada kuncinya ya. Nah ini masih aktif nih. Masih aktif ya? Ini kalau kunci stang masih bisa ngunci dia. Tuh. Oh iya. Kalau di off kagak menyala, kalau di on nyala. Masih aktif. Masih bagus sih. Walaupun udah repaint tapi masih bagus lah. Ya. Terus lu bawa motor ini paling jauh kemana? Puncak. Itu gimana tuh? Kan ada kendala nggak? Itu apa? Mesinnya ngeres. Jadi mati doang sih. Cuman dinyalain nyala lagi, cuman kayak nggak lancar aja. Tahu-tahu deng kayak bensin habis aja gitu. Iya. Karena ngeres kan. Itu pas nanjaknya ya? Malah pas turun. Oh pas turun. Iya. Jadi kadang-kadang ngeres ya udah mati, itu doang sih kendalanya. Paling kalau Vespa nih yang paling sering sih kayak ganti-ganti busi itu doang. Ya paling iya gua bisa busi tuh. itu. Itu doang sih kendalanya. Benar ganti. Karena sih kalau secara mesin nih alhamdulillah nih nggak kenapa-napa nih, masih enak banget. Tapi sih masih Orion mesinnya ya? Masih banget sih kan, enak banget nih pokoknya mas. Cuman soknya doang mati nih, belum diganti. Gantilah kan gaji lu 20 juta per bulan. Amin banget itu mah. Ini tombol-tombol masih bisa semua? Ini tombol sebenarnya kemarin pas habis di repaint bener-bener dibisain semua ya. Kayak ini kan buat lampu 2 nih.
lampu apa sih? Hazard ya? Hazard, Ya, iya iya. hazard. Terus sen masih nyala kanan kiri. Terus lampu jauh, lampu dekat masih main. Tadi masih main. Klakson masih main. Yang ini berarti masih main semua? Masih main semua. Oh semuanya. Gila kilometernya baru ini ya segini ya. Iya. Mahal banget nih kalau dijual. Anjing. Iya bener ya. Makin dikit makin mahal. Kayak mobil anjir. Gila luar biasa nih kilometernya segini. Mati Pak itu. Kagak jalan. Cuman formalitas doang pakai angka. Ya tapi nggak apa-apa lah. Kenapa lu masih mempertahankan motor ini nih? Karena pokoknya gue suka terus kalau dijual pun gue nggak mau nih. Ini nggak akan lu jual? Nggak akan. Loh kenapa? Kalau ada yang nawar tinggi? Ya, tinggi berapa dulu ya? Enggak, kalau pokoknya intinya sih nggak dijual sih, pengennya kayak ini kan peninggalan bapak gua kan. Maksudnya bapak gua yang beli dari awal. Emang dia suka juga, jadi Terus udah gitu di RT gua pun anak mudanya main Vespa semua. Ntar seakan-akan pada lagi touring Vespa gua nggak ikut kan nggak enak anjir. Pada Berarti Vespa. wilayah ini nih RT gua, Juragan Sinda ini banyak yang punya Vespa. banyak dari orang tuanya anaknya suka semua, jadi punya rata-rata punya satu orang. Luar Satu orang biasa. satu. Gila Jadi gila. dua tuh di situ tuh. Gila, Pokoknya di gila. sini intinya kenapa gue pertahanin karena di sini masih ada temennya intinya. Masih banyak gitu temennya. ya. Ya. Gua kan baru banget nih pakai Vespa begini ya. Nah, yang gua rasain itu gue baru keluar dikit aja ketemu Vespa lain disapa gitu. Nah, iya. Terus temen gue pernah bilang, Dir, prinsip anak Vespa itu satu Vespa berjuta Di sini, saudara. Iya bener banget sih. Tapi emang kayaknya gue tuh kayak ngerasain banget gitu. Iya. Ya, ini experience gue ya, kayak gue masih baru berapa hari gitu pakai Vespa itu. Padahal Nggak manual, nggak matic. Pada ngelaksonin gue mau balis klakson kagak bisa. mati ya. Mati. Emang kayak gitu tau. Gitu ya. Ternyata emang bener gitu ya. Jadi itu kan masih yang klakson nih. Mungkin kalau misalkan sewaktu-waktu lu mogok nih ketemu Vespa, pasti ditolongin tau. Oh pasti ditolongin. Tapi lu pernah ditolongin gitu? Pernah. Waktu Itu mogok di daerah Kelapa II tuh, di daerah deket Bundar. Gue disetutin tuh sampai depan Juragan Sinda sini nih. Ngatanya yang nyetutin temennya teman gue kayak sempit itu kan. Gila ya. Kalau Vespa tuh kayak kalau kata orang sih persaudaraannya tuh kuat, walaupun nggak kenal lu mogok ditolongin pasti. Kayak gitu sih. Berarti lu nggak nyesel ya punya Vespa peninggalan dari bokap ini? Ya nggak nyesel lah. Gila. Bersyukur banget malah punya Vespa ya. Menikmati ya? Iya. Orang-orang di sana kayak banyak yang nyari Vespa kan baru main. Kalau gue ya udah punya dari dulu, ya udah bersyukur aja lah. Nyari lagi udah. Gila luar biasa Dir cerita lu ini. Ya semoga nanti nih dibagusin lagi Dir ya. Iya itu pada Ini emang kelihatan nih, ini ada yang warna merah ya. itu ya warna Di dempulannya awalnya. nih. Ini sampai Ini besinya kalengnya. kelihatan anjir ya. Iya parah juga ya dia. Jadi sih kalau mau repaint sih ini aja Dikerok lagi, iya. kerok sampai ini sampai kaleng. Besinya tebal juga ini Pak. Ya, mungkin gitu sih. Gila, ternyata cerita lu cukup menginspirasi ya, punya Vespa ini bukan cuma lu doang tapi punya cerita dari bokap lu itu sangat ya gitulah pokoknya. Sangat banyak gitu. Banyak lah historinya lah. Historis. Di balik Vespa dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun nih masih ngetren gitu. Ngetrennya tuh nggak hancur gitu, nggak maksudnya nggak turun. Stabil gitu. aja, stabil. Luar biasa, gua nggak bisa berkata-kata nih. Habis sudah ya. Habis kata-kata gua. Oke, jadi Dir, thank you banget Dir. Gue udah dibolehin mampir ke kediaman lu nih yang luar biasa, banyak kenangannya juga buat gua karena tempat ini tuh dulu di zaman kuliah ya. Apa? Sering nginep. Ngerjain tugas sama nyusahin maknya deh. Geografi tuh ya. Iya, anak-anak pada ngumpul di sini gitu. Nah, paling. yang gue salutin sih lu tetap bertahan buat masih pakai motor ini gitu ya, walaupun motor ini motor jadul. Ya, pokoknya masih bertahan lah. Luar biasa sih. Oke. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Kalau misalkan punya motor itu ya harus dijaga ya, walaupun motor jadul ya. Benar. Kalau kita mau punya motor baru juga nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan kalian punya motor jadul dibagusin, kenapa enggak ya kan? Bisa lebih ya antik lah gitu dilihatnya. Oke, mungkin itu aja. Gua Andi Wibowo. Gua Nadir Hawari. Punya channel YouTube gak? Punya, cuman belum itu bang. Oke. Ada. Ntar channel YouTube-nya gue taruh di link deskripsi. Jangan lupa bersyukur. Oke, benar.